Kajian pada pagi hari ini kita mencoba menelisik ajaran-ajaran Wali Songo, insya Allah. Mari kita bersolawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Di dalam ajaran Wali Songo, di dalam syair Elingo zaman wis tuwa, ingatlah bahwa zaman ini sudah zaman akhir. Do elingo iki zamane wis tuwa, tuntutan agama aja dianggep kuno, lakonono ajarane Wali Songo, sing ra kersa aja nyacat aja mina. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ajarane Wali Songo warna-warna, zikir, tahlil, kirim donga lakonana, maca Quran lan sholawat kulinakno, ziarah kubur ojo nganti dilalekno. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ana carane dakwah kelawan budaya, umpamane kaya Sunan Kalijaga, pituture mlebu ati ora krasa, tuntunan agama bisa diamalno. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Di dalam syair tadi kita akan mempelajari mengenai 6 hal. Ada 6 item. Yang pertama zikir, yang kedua tahlil, yang ketiga kirim donga lakonono, kirim doa lakukanlah, yang keempat maca Quran, yang kelima sholawat rutinkanlah, dan yang keenam ziarah kubur jangan sampai ditinggalkan. Dari keenam ini kenapa? Pertanyaannya kenapa Wali Songo kemudian di dalam syair tadi mengajarkan 6 hal ini? Yang pertama zikir. Kata zikir ini berasal dari bahasa Arab dzakara yadhkuru dzikran, ingat, mengingat, menyebut. Jadi yang namanya zikir itu mengingat Allah, menyebut nama Allah, dan selalu ingat kepada Allah dimanapun dalam keadaan apapun, itu namanya zikir. Karena itu Wali Songo menjadikan yang pertama kali agar orang itu ingat itu adalah zikir.
Karena itu ulama mengatakan bahwa zikir yang paling utama itu sholat. Jadi zikir, sholat itu zikir. Tetapi dalam sholat itu ada zikir lisannya, yaitu ucapan-ucapan dalam sholat. Ada zikir af'alnya, perbuatannya dari mulai takbiratul ihram. Lalu kemudian ada ruku, ada sujud, ada tahiyat dan seterusnya. Dan yang ketiga ada yang disebut amalul qalbi, yaitu amalan-amalan hati. Nah di sini maka dari itu zikir yang utama itu adalah sholat. Jadi kalau orang itu rajin sholat berarti dia rajin zikir. Kalau orang itu adalah rajin sholat sunnah di tengah malam maka dia rajin zikir. Karena di dalam sholat sudah terkandung 3 zikir. Zikir qalbi, zikir af'al dan zikir lisan. Itu sudah ada 3-3-nya. Dan yang dikenal umum oleh kita yang disebut zikir itu adalah zikir lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikir yang biasa kita kenal itu zikir lisan. Dan zikir lisan itu bagus. Nanti kalau sudah meningkat nanti zikirnya zikir khafi. Kalau sudah meningkat lagi nanti zikirnya zikir qalbi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan konsep zikir, seorang wanita sufi, Aisyah Al-Ba'uniyah, di dalam kitab Al-Munkhatab fi Usulir Rutab fi Ilmi Tasawuf, beliau mengemukakan konsep zikir. Zikir itu konsepnya diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Allah menegaskan fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Ini konsep zikir. Jadi yang harus ingat kepada Allah hamba dulu atau Allah dulu? Siapa? Hamba dulu. Allah sudah menegaskan fadhkuruni azkurkum, ingatlah kalian semua kepadaku, kata Allah di dalam firman-Nya, azkurkum, akan aku ingat kalian. Jadi konsepnya itu. Jadi kalau orang yang lisannya tidak pernah berzikir, lisannya tidak basah dengan zikir, maka Allah tidak akan ingat. Bukan Allah tidak tahu, tapi konsepnya kita mesti hamba mengingat Allah dulu, maka Allah akan ingat kepada kita, insya Allah. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Jadi konsepnya mesti mengingat Allah terlebih dahulu, baru Allah akan ingat kepada kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ada orang yang doanya belum dikabulkan, itu menunjukkan ingat Allahnya kurang. Kalau sudah ingat Allahnya banyak, maka insya Allah doa kita akan selalu dikabulkan Allah. Washkuruli wala takfurun. Lanjutan ayatnya itu washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau mengingkari nikmat-nikmat yang aku berikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kaitan ayat fadhkuruni bil lisan wal qalbi wal jawarih fassalatu mustamilatun ala thalathatin. Nah, ini yang mengatakan bahwa zikir yang utama itu adalah salat. Ini adalah Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Beliau di dalam
kitab tafsir Maroh Labid, beliau mengatakan berkaitan dengan ayat fazkuruni, uzkur bil lisan wal qalbi wal jawarih. Mengingat Allah itu dengan lisan, dengan kolbun, dan dengan jawarih, dengan anggota badan. Fassolatu, maka di dalam solat itu mustamilatun, sudah lengkap ala thalathatin. Jadi semuanya sudah ada. Maka karena itu orang yang rajin bangun di tengah malam lalu kemudian sholat, maka dia itu pada hakikatnya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang yang ngerti bahwa sholat di tengah malam ketika orang lain pada tidur itu adalah utama. Apakah sholatnya itu tahajud, apakah sholatnya itu sholat hajat, apakah sholat yang lain. Banyak yang ngerti tapi jarang yang melakukan. Itu di kampung saya. Di kampung saya. Tapi kalau orang yang usianya sudah 50 tahun ke atas, 55, 56, apalagi 70, itu kalau jam 3 udah bangun, Mbak. Tapi kadang bangunnya cuma kamar mandi, lalu kemudian buang hajat, lalu balik tidur lagi. Ini problem. Karena itu, kalau orang yang sudah mengerti arti waktu malam dan di keheningan malam, maka jika bangun di tengah malam, jangan sampai tidak sholat di tengah malam, walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat. Ini pentingnya. Sebab kalau tidak, maka berarti rugi di malam itu. Apalagi yang cuma tidur sampai pagi. Tapi alhamdulillah ini kan bangun subuh. Kalau sudah bangun subuh begini kan bangunnya sudah dari jam 3. Makanya yang terbaik ketika bangun jam 3 itu mandi. Mandi lebih utama lagi kalau rambutnya itu dibasahi agar seger, dan itu akan mengembalikan saraf-saraf yang kurang bagus akan menjadi bagus. Nah, dalam kaitan azkurkum bil ihsan war rahmah wan nikmah fid dunya wal akhirah. Nah, kata Imam Nawawi, ketika Imam Nawawi mengatakan fadhkuruni, ingatlah kepadaku, azkurkum, maka aku akan ingat kalian. Kata Imam Nawawi, maka Allah akan memberikan kepada kita bil ihsan war rahmah wan nikmah fid dunya wal akhirah. Nah, ini ada 3 nih. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita di dunia, war rahmah, dan akan merahmati kita, menyayangi kita di dunia, wan nikmah, dan memberikan kenikmatan-kenikmatan kita ketika kita di dunia, termasuk nanti wal akhirah ketika kita suatu hari kita sudah almarhum, insya Allah. Jadi ada 3. Washkuruli, nikmati bitta'ah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wala takfurun, ay la tatraku syukroha, jangan meninggalkan bersyukur. Kalau orang sholat itu tandanya bersyukur kepada Allah. Apalagi sebelum sholat subuh ada tahiyatul masjid, ada qobliyah subuh, itu menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin